Kutuk masa depan itu berhubungan dengan namanya ritual, puncak ritual perjanjian kuasa gelap. Iya. Oke. Nah, semua ritual puncak kuasa gelap, kekuatan gaib seluruh dunia, itu Ya. selalu hari Jumat atau malam Jumat. Shalom semuanya. Pada momen kali ini kita berjumpa lagi bersama dengan saya, Pastor Billy Sakarian, dengan juga seorang duta Kristus yang luar biasa, Pastor Daud Tony. Dan pada momen ini kita akan berbincang-bincang tentang kutuk, terutama tentang generasi muda. Apakah generasi muda ini harus menanggung kutuk dari yang sudah ada dari generasi sebelumnya? Kita akan kupas sedetail dan sejelas mungkin pada momen kali ini. Dan disinilah kita akan melihat bagaimana rancangan Tuhan itu yang sangat dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Baik, kita sambut sekarang Pastor Daud Tony. Shalom Pastor Daud Tony, apa kabar? Shalom Billy, Pastor Billy. Iya, luar biasa. Dan kita mau bincang-bincang tentang gara-gara kutuk ini. Apakah generasi muda itu harus menjadi penanggungnya? Atau kan kutuk biasa jadi generasi yang sebelumnya nih. Terus tiba-tiba begitu kita lahir sebagai anaknya atau generasi mudanya, terus entah seperti apa, kita langsung seperti seakan-akan mengalami beban atau tekanan dan lain sebagainya. Gitu kira-kira. Dan Kita bahas tentang apa arti kutuk. Oke, siap. Kutuk itu adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, musibah, sakit penyakit, kesengsaraan, penderitaan, kemiskinan, kematian kekal. Itu namanya kutuk. Nah, lawan dari kutuk itu adalah berkat. Berkat adalah kata-kata yang memberikan kehidupan, keselamatan, kejayaan, kemenangan, kemuliaan, kesembuhan, mujizat, hidup yang kekal. Wow. Nah, lawan dari berkat adalah kutuk, lawan dari kutuk adalah berkat. Nah, makanya kalau Pastor Billy mendoakan jemaat berkat Bapa Yahweh, nah itu kan kata-kata yang memberikan kehidupan, memberikan keselamatan, kejayaan, kemenangan. Gitu. Itu ada kata-kata mengikat juga, tetapi memberikan kehidupan gitu loh. Kata-kata yang memberikan kehidupan itu ya garis bawah. Oke. Iya. Nah, kalau kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka. Nah, kutuk itu ada dua jenis. Kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Nah, kutuk masa lalu itu kan yang terjadi di belakang. Ya kan? Tapi kalau kutuk masa depan itu kan sesuatu yang belum terjadi begitu kira-kira. Yang akan terjadi. Yang akan terjadi. Oke. Iya. Nah, hari ini kita membahas tentang dua jenis ini. Nah, yang pertama adalah kutuk masa lalu. Nah, kutuk masa lalu, kalau orang tuanya, kakek neneknya terlibat kuasa setan atau minta kekayaan sama setan. Kalau orang minta kekayaan sama setan, rezekinya kan diambil dari anak cucunya. Oke, berarti anak cucunya akan menderita, tapi generasi dia itu banyak rezekinya begitu ya? Orang sama-sama minta sama setan, kayaknya beda-beda. Ada yang juga tetap miskin sekalipun minta. Oke, terus. Karena tergantung rezeki hoki anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya hokinya besar, orang tuanya kerja apapun berhasil. Tapi ingat, terkena kutuk, yaitu apa? Tidak bisa menikmati kekayaan itu. Oh, sama saja ya berarti ya. Wah. Apa gunanya kaya tapi stroke sakit gula? Masuk akal bener. Uangnya banyak tapi terbaring di tempat tidur rumah sakit kan juga apa gunanya ya berarti. Jadi kena kutuk namanya tidak bisa menikmati kekayaan itu. Dan kehancuran di keluarganya karena hokinya, rezekinya diambil dari anak cucunya. Oke, siap. Sehingga anak cucunya kerja apapun gagal dan selalu kena sial. Nah, cirinya kalau anak cucunya kena kutuk itu, malam-malam tertentu ada bau aneh, seperti bau wangi atau bau menyengat lewat aja. Kalau bau wanginya menetap, itu minyak wangi. Iya, minyak wangi itu, semprotan itu dah. Tapi kalau baunya busuk menyengat, menetap, itu namanya bau got. Got selokan itu. Nah, tapi bau
bau busuknya ini seperti lewat aja. Itu setiap Oh, malam Jumat, malam ya, tertentu. ya, 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 ya. Dan anak cucunya sering mimpi ketemu roh-roh jahat, orang-orang mati. Ya, oke. Ini yang Jadi dimaksudkan ada kutub masa depan ini ya? masa lalu. Oh, masih masa lalu ini. Oke. Ya. Nah, jadi kalau itu terkena kutuk dari kakek neneknya, berarti kan masa lalu kakek neneknya. Iya, ya. Nah, demikian kalau yang minta jimat keselamatan, anak cucunya 3-4 generasi itu banyak terkena sial kecelakaan. Oh, oke, oke, oke. Nah, jadi Ya. setan itu tidak pernah menciptakan berkat, itu tidak pernah, tidak bisa. Mhm. Tetapi hanya mencuri. Maka Yesua HaMasyiah berfirman bahwa Hmm. iblis itu pencuri dan pembunuh. Mencuri, membunuh, dan membinasakan itu ya ayatnya ya. Iya, Terus, karena setan bukan pencipta. oh, berarti kalau Nah, begitu, eh, oh, kakeknya itu ya, mama dia minta rezeki dari setan. Nah, rezekinya itu diambil dari anak cucunya, dipindahkan ke kakeknya itu. Nanti anaknya iya itu betul. hidup dalam kutub yang dimana dia mengerjakan apapun, alami sial, alami Gagal kecelakaan, dan lain sial. sebagainya. Semacam itu ya berarti. Jadi cuma Iya, dipindahkan gitu aja. Oke. Terus kalau, karena setan bukan pencipta. iya, iya, iya. Wah, wah, kasihan dong kalau gitu sebagai generasi muda Makanya yang di mana dia lahir, tiba-tiba dia tidak tahu menahu apa, yang ada adalah sial dan gagal terus kalau dia merintis pekerjaan gitu ya berarti. iya, tetapi kan beda dengan orang memang dasar goblok bodoh Oke. atau malas kerja. Nah, Ya, ya, karena ya. kalau hal yang berhubungan dengan kutuk masa lalu ini selalu Hmm. ada namanya itu hal-hal gaib atau tanda-tanda alam. Oh, ya, ya. Jadi dari situ ya Selama tidak tandanya. ada tanda-tanda Hmm. gaib dan alam, Mhm. arti gaib itu suatu rahasia, suatu misterius, Ya. sesuatu yang Hmm. tidak terlihat. Nah, selama tidak ada tanda-tanda gaib dan tanda-tanda Hmm. alam, berarti bukan kutuk, itu goblok gitu. Hmm. Berarti ya, ya males itu artinya ya belajar kan gitu. Oke. Nah, kalau yang Nah, dimaksud dengan ini yang kutub masa berhubungan depan. dengan namanya kutuk masa lalu. Nah, Nah, oke. kutuk masa depan itu berhubungan dengan namanya ritual, puncak ritual perjanjian kuasa gelap. Iya, oke. Nah, semua ritual puncak kuasa gelap, kekuatan gaib seluruh dunia, itu Ya, selalu hari Jumat atau malam Jumat. oke. Tidak ada yang malam Minggu. Hmm. Kalau malam Nah, minggu pacaran orang ya keluar. yang disebut Oh, Sabat Yahudi itu adalah hari Sabtu, hari ketujuh. hari ketujuh ya, hari Sabtu berarti. Benar. Ya, hari Minggu kan hari pertama, hari kebangkitan Tuhan kalau kita orang Kristen. Ya, siap. Kalau kita karena kebangkitan Tuhan, Tuhan Yesus mati, tidak bangkit, sialah-sialah iman kita. Betul? Ya, benar. Sepakat. Setuju. Nah, Hmm. maka hari Minggu itu hari pertama kan, Yesus bangkit, hidup selama-lamanya. Ada Ya. orang yang mati, hidup lagi, tapi mati lagi. Oh. Wah. Iya, Tapi iya, Tuhan iya. Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Itu Lama-lamanya bedanya. ya. Sampai kekekalan ya. Nah, kembali yang itu, kutub masa depan itu seperti apa? Karena di sini posisi kita masa sekarang. Dan Nah, kita seperti apa masa depannya kutubnya? nah, jadi gini, puncak ritual itu hari Hmm. Jumat. Berarti hari ke-6 itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat, benar. Ingat, hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia segambar serupa dengan Tuhan. Ya, Dan Tuhan memberikan berkat masa depan. Beranak cuculah kuasai bumi. Itu ya, bicara tentang masa depan. Ingat, iya. berkat masa depan. Beranak cuculah kuasai bumi.
Amin. Ya. Hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan berfirman. Ya. Itu firman dari Bapa Yahweh. Beranak Ya. cuculah, kuasai bumi. Artinya ini berkat masa depan. Masa depan. Oke. Nah, ingat, lawan dari berkat adalah kutuk. Lawan dari kutuk adalah berkat. Ya. Maka iblis, setan, menggunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk masa depan ke manusia. Oh, oke. Terus? Nah, perhatiin. Jadi gini, banyak sekali kasus, misalnya dulunya minta kekayaan sama setan. Dulu, oke. Begitu bertobat, didoakan pelepasan, setannya keluar. Setannya mau nyerang dirinya tidak bisa. Iya, oke. Karena ada perlindungan Tuhan. Ya. Ditebus oleh darah Yesua HaMasiah. Amin. Tetapi setan masih punya hak atas masa depannya karena belum dibatalkan. Oke, ya. Hingga pada waktu dia bertobat, semua toko pabriknya habis semua. Nah, itu dia. Terus? Karena apa? Karena setannya tidak mau rugi kerja bakti. Ya. Kedua, setan masih punya hak atas masa depannya. Oh, tapi masanya Kan sering dia dalam sekarang. doa, karena yang waktu kita doa pelepasan, pembatalan kutuk, itu kan bicara tentang masa lalu. Masa lalu yang waktu lalu itu, oke ya. Iya. Nah, padahal ada ritual puncak kuasa gelap, itu hari Jumat, hari ke-6, itu bicara masa depan. Udah beda konteks. Iya, 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 iya. Oke. Nah, sehingga kadang orang ini salah tangkap, mengatakan bahwa ini sama dengan kasusnya Ayub. Beda. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar. Iya. Elohim mengizinkan iblis mencobai. Habis semua diizinkan, oke. Oke. Tetapi ingat, Ayub orang benar dan tidak ada hubungan dengan perjanjian setan atau kutuk. Iya. Oke. Nah, kalau kasus ini kan kasus kutuk, beda ceritanya. Oh, berarti yang waktu masa lalu, jika itu ada, maka dipatahkan pada saat ini gitu ya oleh darah Yesus. Nah, selesai. Sehingga masa lalunya sudah disucikan, diputuskan. Nah, untuk masa depan ini bagaimana caranya harus diputuskan juga supaya setan tidak punya hak atas masa depannya, yaitu puncak ritual hari Jumat, hari ke-6, yaitu pembatalan namanya kutuk masa depan. Oke, oke. Jadi ya dengan cara mendeklarkan melalui darah Yesus, tubuh dan darah Yesus segala pengurapan itu ya berarti. Iya, segala kutuk masa depan kami hancurkan, batalkan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesua HaMasiah. Wow, that's amazing. Amazing, luar biasa itu. Ya. Jadi kutuk ini ada masa lalu dan masa depan. Nah, begitu sudah dipatahkan, masa lalu dan masa depan dipatahkan, maka dia berjalan sehari demi hari di dalam anugerah, begitu. Iya, tapi kalau tetap miskin itu goblok. Ya harus mulai bekerja, berkarya, tidak boleh males dan belajar, begitu ya berarti. Ya, jadi ya doanya darah Yesus buka masa depan. Oh, dah. Ya. Karena semua berkat kan ada jalannya. Iya. Nah, kalau masa depan ditutup, harus dibuka dengan darah Yesus. Jadi darah Yesus buka jalan masa depan, darah Yesus hancurkan kutuk masa depan, darah Yesus hancurkan perjanjian setan atas masa depan. Selesai kasus itu. Selesai. Terus setelah itu selesai, maka orang ini berjalan seperti apa harusnya? Apakah berjalan bertumbuh dalam Kristus yang di mana kesehariannya berdoa ke gereja, melayani Tuhan. Nah, jaminannya apa? Supaya ke depan dia bisa berhasil. Ya harus melalui bertumbuh. Oke. Kata kuncinya bertumbuh ya. Harus bertumbuh dekat dengan Tuhan. Ya. Bertumbuh dan dekat dengan Tuhan, bergereja setempat, melayani bila perlu,
Nah, Ya. tetapi yang jelas dia sudah bebas dari kutuk dan harus memulai bekerja dari awal gitu. Wah, Segala wah. sesuatu harus ada yang memulai. Iya, iya, iya. Ini penting sekali nih, terutama bagi kita yang generasi-generasi muda ini, toh. Sehingga generasi muda ini dapat berkarya dengan maksimal di dalam masa depannya. Kalau saya memang hatinya itu untuk gimana caranya supaya generasi muda ini ya tidak lagi terpengaruh oleh kutuk masa lalu ya, karena mungkin dari kakeknya, nenek moyangnya, sehingga dia dapat bersih melakukan karya-karya yang spektakuler di depannya itu. Nah, kalau sumpama nih ada anak muda terus dia berpikir kalau misalnya pakai jimat, aku punya pegangan jimat supaya bisa sukses atau mungkin supaya bisa punya pasangan yang bagus, yang baik gitu. Itu kira-kira seperti apa kalau kita bicara tentang jimat ini? Itu terkena hidupnya dalam bawah kutuk. Kalau dia itu kutuk masa lalu dan kutuk masa depan, dua-duanya kena. Oh, oke. Dan itu dan itu kalau orangnya punya jimat untuk pengasihan, untuk lawan jenis, itu terkena kutuk, yaitu rumah tangga Oh. hancur, anak cucunya jadi perawan tua, perjaka tua, expired kadaluarso, yang kawin pasti cerai. Wah, statementnya keren ini, luar biasa ini. Lebih baik jangan pakai jimat atau segala macam dan terutama jangan dibawa kutuk ya. Bersih dan berkarya dengan maksimal ke depan gitu. Kan artinya kutuk aja kan adalah penderitaan, Iya, benar, benar, benar. kesengsaraan, kehancuran, malapetaka. Iya. Setan tidak pernah memberi manusia gratis. Oh, oke. Itu bagus kalimat itu. Setan setan tidak ada tujuan menolong manusia. Hmm. Jadi kalau misal orang Setan itu tidak ada minta, tujuan untuk menyembuhkan manusia. Tidak ada. Kenapa? oh, Karena setan tahu tidak ada pengampunan, tidak diampuni. oh, oke. Kalau misal orang itu datang ke misal Gunung Kawi dan minta sembuh, minta kaya begitu, dan dia jadi kaya benar, tapi ada yang Itu ditukar gitu kah atau mengambil seperti rezeki ya? dari anak cucunya. Ah, yang tadi itu ya. Itu ngambil rezeki dari anak cucunya. Iya, 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 iya. Wow. Itu loh kuburan keramat yang bisa bikin orang kaya. Kenapa juru kuncinya miskin, tidak kaya sendiri? Masuk akal, masuk akal. Karena tahu harga yang harus dibayar. Iya, 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 iya. Wah, nah kalau misal generasi itu tutup mata, buta, tutup telinga tentang terserah anak cucuku mau melarat, menderita, silakan. Yang penting saya hidup kaya, sukses, berhasil. Nah, kalau seperti itu bagaimana kira-kira? Ingat, ada kutubnya. Tidak bisa menikmati kekayaan. Untuk apa hidup? Wah, that's amazing. Iya, benar-benar Ada benar. ada ada kisah ini. Ini ada kisah Billy. Iya, gimana Pastor Billy sih? ada kisah. Dalam hidup ini apa yang harus kita nikmati? Ya, Nikmatnya hidup itu hanya ada dua. oke. Makan dan tidur. Hmm, oke. Bisa menikmati makan dan bisa menikmati tidur. Udah, Iya, ya. Itu anugerah sekali loh ya, kalau sampai bisa makan anugerah. baik dan tidur bisa bagus itu. Wah, ini keren ini. Nah, makanya saya doa sama Tuhan tuh satu hal. Tuhan, Hmm. bila aku menikmati hidupku, makan dan tidur. Nah, itu aja. Iya, 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 iya. Nggak usah minta terlalu muluk-muluk ingin kaya raya. Minta itu aja udah anugerah. Wah, bener Setuju? ini. Setuju sekali, sangat setuju. Orang kalau nggak Karena bisa gini, tidur, masalah itu. saya pernah ya, Hmm. ada seorang kaya raya, konglomerat. Iya. Dia itu punya kekayaan semua total ya kira-kira 25 triliun. Oh, oke. Terus? Dan dia teman baik sama saya. Hmm. Nah, teman baik itu sudah sampai 15 tahun. Oke. Nah, suatu kali dia terkena masalah sehingga dia dipecat dari pekerjaan, dari jabatan direktur utama. Oke. Setelah dipecat, dia dihukum sama orang tuanya Ya. karena perusahaan sampai hilang Perusahaan sampai karena hilang, Mas. kesalahannya dia.
Oh. Karena kesalahannya dia, perusahaannya hilang, perusahaan dia di satu tempat, dikasih satu ruang untuk dia, satu lantai, ada sekretariat, hanya kerjanya teriak-teriak, tidak ada kerjaan. Oh. Nah, Terus? suatu kali karena dia teman baik sama saya nemanin dia. Shalom? Iya, terus? Jelas suaranya Pak Willy? Jelas, lancar. Nah, saya temanin dia. Terus? Waktu saya temani dia mau ngasih saya uang. Tidak usah, kamu aja susah, saya bilang gitu. Oh. Jadi selama berteman sama dia teriak-teriak itu kira-kira 10 tahun ada. Wih. Nah, teriak-teriak stres, depresi. Oh. Nah, teman baik saya. Iya. Nah, tiba-tiba Tuhan beritahu dia, dalam 1 hari hidup akan berubah. Gitu. Ya. Oke. Tiba-tiba waktu ayahnya mau meninggal, saudara-saudaranya suruh tanda tangan, kekayaan ayahnya ini dikasihkan ke dia. Wah, dapat warisan semua, langsung pindah ke dia. Dalam 1 hari. Oke, terus? Dan pokoknya semua total 25 triliun. 25 triliun ini, bukan miliar loh, triliun ini. Triliun. Iya. Iya, 25 triliun. Tapi ada tapinya. Ya itu? Dia sakit paru-paru, susah bernafas. Oh. Kemana-mana bawa tabung oksigen sama gini. Wah. Nah, apa gunanya terus? 25 triliun tapi sesak nafas? Mau nikmati dan apa kemana? yang terjadi? Kemana-mana pakai tabung oksigen. Iya. Dan repotnya ada lagi, Pastor Willy. Iya. Repotnya ada lagi. Dia itu hobi traveling. Nah, loh. Mau naik pesawat, nggak bisa bebas. Nggak bisa. Karena iya. Gitu. Kemana-mana dia ngomong ke saya. Saya waktu itu kan dicari dia, saya tidak mau ketemu karena posisi sudah beda. Dia jadi triliun, saya kan tidak mau deketin dia, dikira minta uang gitu loh. Saya tidak mau. Oke, terus. Padahal saya nemanin dia itu 10 tahun. Wow. Dia nyari saya karena dia ngomong, Daud itu yang menubuatkan saya dalam 1 malam berubah. Mana orangnya gitu. Dan terjadi sungguhan soalnya. Dalam 1 malam itu. Iya. Nah, langsung ketemu saya. Saya ngomong sama dia. Ingat, lebih happy saya walaupun saya tidak punya uang triliunan. Iya. Ya makan aja dibatasin. Iya. Kemana-mana bawa tabung oksigen. Iya. Lah untuk apa 25 triliun? Iya, triliun padahal itu naik mobil mewah, mobil sport juga mau taruh mana tabungnya kan? Iya. Jadi bersyukur sekali kalau kita bisa 2 ya, tadi nikmati tidur sama bisa nikmati makan. Berbahagia. Ini mau makan apapun juga terbatas. Iya, makan steak nggak bisa. Dan apa yang terjadi? Nah, terus tiba-tiba meninggal. Oh, waduh. Yang jadi pertanyaan, untuk apa? Iya, buat apa hidup tapi kalau sengsara seperti itu gitu ya. Nah, ini bukan ngomong miliar, triliun. Triliun itu 1 T aja sudah banyak, apalagi kalau di deposito kan udah mau makan banyak, nggak habis-habis itu. Wow. Apa gunanya kaya tapi tidak bisa menikmati? Iya, luar biasa. Nikmatnya hidup itu hanya 2, Pastor Billy. Ya, siap. Bisa menikmati makan, bisa menikmati tidur. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Benar, anugerah. Ada lagi, Pastor Billy. Ada orang minta doa saya, dia orang kaya. Terus? Dia nyari saya kemana-mana, ketemulah di Bandung. Nah,
tahu enggak dia punya penyakit apa? Lidahnya tidak bisa merasakan apapun. Jadi mati rasa itu lidahnya? Iya, pahit. Wow. Dia ngomong, siapa yang bisa bikin lidah saya terasa asin atau manis, berapapun saya bayar. Wah, sampai gitu ya? Sampai gitu ya? Ya. Makanya itu terus? Makanya hidup itu nggak usah terlalu mikir terlalu jauh. Iya. Nikmati apa yang Tuhan berikan. Kedua, jalan udah. Iya, benar sih. Sepakat, setuju. Terutama bagi kita generasi muda ini ya, harus tahu dan sadar akan hal ini ya. Nah, ini tentang jalan ya. Nah, ya. Yang ditakutin dalam hidup ini adalah takut mencoba, takut gagal. Takut mencoba dan takut gagal. Jadi dia nggak mau mencoba, nanti takut gagal begitu. Sebagai penutupan, satu pertanyaan terakhir deh. Menurut Pastor Dautoni, kita ini ya sebagai generasi muda menanggapi melihat tentang kutub yang tadi itu, kita harus seperti apa? Yang tadi kan sudah diputuskan antara masa lalu dan masa depan. Nah, sekarang kita sebagai generasi muda itu harus seperti apa? Ada pesan-pesankah yang kira-kira bisa di generasi muda kita harus semakin cinta Tuhan. Ya. Dan yang kedua, maju dan jangan takut gagal. Maju jangan takut gagal. Ketiga, ya. Kalau kita di lapangan, tabrak dulu, pikir belakang. Wow. Walaupun mantap, hanya 1%. 1% loh ini. Dari 99% ya. 100% kan 1%. Wah, ya itu seperti awan kecil sebesar telapak tangan, tapi percaya aja pasti bisa gitu ya. Makanya kan mainkan, tabrak udah. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak. Ini kita sangat diberkati sekali untuk episode yang kali ini dan percaya bahwa terus ya, nanti siap Kamis lagi ya, boleh ya? Kamis depan boleh Kamis. lagi ya? Oke, saya tunggu. Siap. Nanti saya cerita gimana meloloskan Pak Gilbert dari sniper. Wah, itu sangat dinanti-nantikan kisahnya seperti apa itu pertolongan Tuhan yang dapat didengar oleh kita semua ya. Oke, mau berdoa dulu Pastor Daud. Berdoa ya. Katakan, yuk. Aku mohon kuasa Bapa Yahweh bekerja, lawat secara khusus. Aku percaya Bapa Yahweh melalui kami secara pribadi, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Bapa Yahweh melalui kami secara pribadi, berkati kami secara Tuhan, lawat secara khusus Pastor Billy dan mereka yang mendengar program ini, supaya nama Yesus Elohim dimuliakan. Demi nama Yesus HaMashiach. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pastor Dautoni dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Yesus HaMashiach bless you.